Selamat datang Bapak di LRC SMP 63 Jakarta. Pertama-tama izinkan kami bertanya-tanya tentang urban farming ya Pak. Oke. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya pembawa acara. Siapa namanya? Evelyn dan Monica. Ya, saya di sini sebagai PLT Kasat Lab di 63 ya sejak 1 September 2025. Jadi belum lama ya. September atau November. 3 bulan ya, kurang lebih ya. Yang jabatan sekarang di SMP 22. Ya, itu sekilas. Sebelumnya di SMP 101 Jakarta Barat. Itu sedikit tentang latar belakang. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Pak, izinkan kami untuk menanyakan program-program Bapak itu apa saja? Program banyak ya, tapi yang saya garis bawahi di sini itu sudah ada greenhouse. Dari greenhouse, kemudian kemarin kan ada pencanangan urban farming oleh Kepala Dinas Bu Nahdiana. Sudah diikuti oleh semua SMP di Jakarta. Jadi ini harus kita tindak lanjuti, bukan hanya acara seremonial, bukan hanya upacara, tapi harus ada kelanjutannya dan melibatkan seluruh peserta didik. Ya, kemudian yang tertarik nanti akan kita lihat berapa orang yang kira-kira punya minat yang besar terhadap urban farming. Jadi saya sudah hadir ke sini beberapa tahun yang lalu dan sudah menganalisis kekuatan yang ada di sini. Itu greenhouse sudah banyak perubahan. Saya lihat pertama saya lihat itu atapnya itu terlalu gelap. Kemudian saya bilang kepada bagian sarpras, Ibu Diah kan ya. Iya. Bu, ini harus dibikin terang karena sinar matahari kurang masuk ya. Kemudian bawahnya juga banyak kotor-kotor, kemarin sudah dibersihkan, sudah dicat ya, sudah tampak lebih bagus hari ini. Kemudian di area tempat nongkrong tuh. Iya. Nah, itu kan sudah ada para-paranya. Sudah dipasang besi panjang, ada kotak-kotak ya. Itu nanti kita akan bikin untuk para-para tanaman. Sebelumnya juga kan besi-besinya sudah karatan dan sudah diganti lagi dengan yang baru. Iya, betul. Kalau greenhouse kan kita sudah tahu kan ya itu apa Pak, tentang rumah tanaman. Tapi apa ya yang dimaksud dengan urban farming? Oke, terima kasih ya. Urban itu kan artinya kan kota. Ya, Betul. Kota ya. Urban farming itu pertanian. Jadi pertanian di kota. Jadi bagaimana Jakarta bisa memaksimalkan dengan keterbatasan lahan itu bisa menghasilkan atau produktif dari tanaman atau sayur-sayuran yang kita akan tanam. Itu ya. Saya tiap hari jalan dari MRT dari Lebak Bulus ke kota. Itu di sepanjang jalan itu punya banyak rooftop yang potensial banget. Paparan sinar matahari di kita di negara tropis itu 12 jam sehari. Ya. Jadi paparan matahari yang panjang, yang maksimal itu modal dasar yang luar biasa untuk urban farming. Nah, ini belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, dari greenhouse yang ada nanti kita akan maksimalkan. Sebelumnya impact tentang urban farming itu apa sih Pak? Ada impact atau manfaatnya banyak ya. Yang pertama sih kita kan negara agraris ya. Anak-anak kita SMP, SMA bahkan mungkin nggak tahu seperti apa bentuk pohon kacang panjang seperti apa mungkin belum tahu. Dia makan kacang panjang, dia makan kacang tanah, tapi dia belum tentu tahu pohonnya ya. Jadi ya udah tahu belum? Pohon melon udah tahu belum? Melon belum Tahu. Pohon timun udah tahu belum? Pokoknya pohon kelapa Pak. Jadi banyak dari kita yang belum mengenal tanaman. Padahal itu kita sangat kaya akan keragaman flora ya. Jadi itu bagian dari kewajiban kita sebagai di lembaga pendidikan untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang ragam tanaman. Dan itu bisa menghasilkan. Ya kan dengan pot yang kecil-kecil ya, dengan galon misalnya itu bisa mengurangi biaya orang tua kita untuk belanja. Misalnya kita tanam kangkung bisa tanam kangkung clay juga bisa kan Pak? Ya? Dari clay itu apa namanya? Kayak tanah liat. Oh, bisa. Yang penting nanti kita akan sampaikan atau pembelajarannya tentang bagaimana membuat media, bagaimana pengairannya atau penyiramannya, kemudian tanaman apa yang cocok kira-kira yang mudah, yang cepat menghasilkan, dan itu nanti akan menjadi ya mudah-mudahan dengan lahan yang sempit dan produktif, maka bahkan akan banyak yang tertarik dari guru maupun dari siswa itu. Selain itu, upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai murid yang gampang dilakukan setiap hari itu apa saja ya Pak untuk melakukan urban farming tersebut? Baik, yang pertama kita harus kasih contoh ya. Jadi saya
berkewajiban juga nih, karena saya sudah meminta kepada Sarapras untuk menyiapkan tempat itu, saya juga berkewajiban untuk mewujudkan itu. Jadi kita harus mulai. Saya akan coba berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, dengan sarana prasarana agar bisa memulai menanam, memberdayakan anak-anak. Kemudian mungkin ada gerakan nanti harus kumpulin galon berapa, kita akan tanam, kita akan rapatkan, akan kita koordinasi agar semuanya bisa saling membantu dan mensupport. Oke. Tapi sebelumnya itu anak-anak pasti tentunya akan diberikan edukasi tentang apa itu urban farming kan? Ya, betul, ya harus ya. Pengalaman saya di SMP atau di SD beberapa tempat yang lain, saya juga termasuk yang dipanggil gitu ya, dipanggil untuk memberikan pencerahan tentang urban farming. Kalau mereka udah siap, ya kita akan siap masuk lebih jauh lagi. Ya karena itu bertahap, ini bertahap. Mungkin orangnya tidak tertarik, tapi begitu lihat hasilnya, wah kok begini ya, kok ternyata bisa ya. Nah itu nanti mereka bisa lebih tertarik gitu. Bapak yakin nggak sih kalau misalnya urban farming itu bakal bisa mengubah hidup anak-anak? Kita harus yakin, dan itu adalah jembatan untuk menuju pola hidup sehat. Itu yang penting kan. Jadi gizi kita seimbang, nanti yang dimakan kita yang sehat. Kita akan mencoba untuk memperbanyak real food, ya, makanan-makanan yang konkret, bukan ultra proses. Bukan makanan, maaf ya, misalnya kayak makanan olahan yang luar biasa, yang itu menjadi mengganggu kesehatan kita. Tapi kalau makanan-makanan yang real food, misalnya kayak buah, yang kita makan buah, bukan yang sudah kemasan, itu jauh lebih menyehatkan bagi tubuh kita. Nanti endingnya akan ke sana. Nah kita perlu perkenalkan. Kita perkenalkan. Nanti ada pionir-pionir untuk urban farming, ada yang senang ini. Nah kita akan bina di situ. Gitu. Kira-kira harapan Bapak untuk murid nggak SMA, nggak SMP, nggak SD, kira-kira harapan Bapak itu apa saja ya untuk melanjutkan dan meneruskan adanya aktivitas urban farming? Ya harapannya mereka mulai terketuk hatinya, ada kesadaran. Oh ternyata ini bisa ya, dan ini berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya nanti sasarannya bukan hanya anak-anak ya. Nanti kalau kita misalnya sudah punya bagus, kita bisa pertontonkan kepada orang tua. Gini loh, saya yakin mereka di rumah juga punya lahan walaupun sempit, walaupun hanya mungkin 1 meter, tapi bisa produktif. Walaupun hanya 2 meter, tapi bisa produktif. Dan itu juga memperindah. Jadi kita juga pertimbangkan estetikanya, pertimbangan fungsinya, manfaatnya, dan keberlanjutannya yang paling penting gitu. Ya. Mungkin ada harapan buat murid-murid di SMP Negeri 63. Oke, harapan saya sih di 63 ini kedepannya muncul atau tumbuh orang-orang yang cinta lingkungan, utamanya tentang tanaman ya. Jadi banyak komunitas tentang tanaman, Bapak juga termasuk anggota komunitas tanaman di Tangerang Selatan. Dan kalau mereka sudah cinta, sudah suka, mereka nanti bisa menularkan kepada orang lain. Tapi memulainya ini paling berat. Itu sudah lama greenhouse, tapi kan belum terkelola dengan baik. Nah, kita di akhir tahun ini kita akan coba kelola dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan guru, melibatkan peserta didik. Syukur-syukur nanti orang tua bisa kita libatkan. Betul. Saya kan tadi dengar Bapak masuk komunitas tanaman di Tangerang. Komunitasnya namanya apa ya, Pak? Saya komunitas Anggur Tangerang Selatan, KAT namanya. Kenapa bisa komunitas anggur, Pak? Anggur itu tanaman yang susah, sulit, stepnya banyak, prasyaratnya banyak, makanya di situ orang berkumpul untuk belajar. Jadi orang di situ berkumpul untuk belajar, untuk berbagi pengalaman. Kalau dalam bahasa kita namanya berbagi praktik baik, berbagi praktik baik. Kan namanya anggur. Dan Bapak punya tanaman anggur nggak? Di rumah ada tanaman anggur. Silakan kalau mau ke rumah mau petik anggur silakan. Boleh. Mau petik melon di rumah ada, mau petik anggur ada, silakan ke rumah. Kalau boleh bagi bibitnya, Pak. Yes, itu aja Pak yang ingin kita pertanyakan. Saya juga berharap semoga anak-anak SMPN bukan 63 saja tapi seluruh di Indonesia kesadarannya lebih meninggi untuk adanya urban farming tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.